Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Setelah mendapatkan serangan rudal dari Iran, sejumlah korban luka tercatat oleh pihak kepolisian Israel. Sejumlah bangunan di Tel Aviv hancur dan polisi masih berusaha evakuasi korban. Sejumlah rudal dari Iran mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik di Tel Aviv, Israel. Laporan ini diterima polisi pada pukul 7.45 waktu setempat. Bangunan permukiman warga terpantau hancur dan polisi pun masih memeriksa satu persatu unit rumah. There are approximately 20. They've all been in light condition. And that's because they're listening to the instructions of the Home Front Command. Time and time again, we open up the bomb shelter doors or we open up the underground protected area doors and we're taking out people who are alive versus people who unfortunately at other areas in the past haven't listened. We've been seeing miracles time and time again when you're looking at the sheer damage to the infrastructure of these people's homes. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilancarkan Teheran setelah sebelumnya Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Kini polisi dan tim penyelamat masih mencari dan mengevakuasi warga yang terkena reruntuhan. Pemirsa, pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan tidak ada peningkatan radiasi di sekitar fasilitas nuklir Iran. Badan Tenaga Atom Internasional akan mengadakan pertemuan darurat menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Badan Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan serangan bom Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran tidak menimbulkan peningkatan radiasi berbahaya. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Mariano Grossi menyatakan hampir tidak ada bangunan material nuklir yang rusak. Hanya sedikit material nuklir yang terdampak dalam serangan tersebut. Badan Tenaga Atom Internasional akan mengadakan pertemuan darurat pada Senin 23 Juni menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Rafael Grossi menekankan pentingnya negara-negara yang terlibat segera memulai jalur diplomatik untuk mengakhiri pertempuran. The situation at all other sites in Iran remains as I described them to you 3 days ago. We continue to monitor the situation and encourage the Iranian regulator to maintain its indispensable contact with the IAEA's Incident and Emergency Center. Perang Iran-Israel semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap 3 lokasi nuklir Iran Minggu kemarin. Sebelumnya, 13 Juni lalu Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di seluruh Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir yang mendorong Iran melancarkan serangan balasan. Otoritas Iran mengatakan 25 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan rudal Iran. Sementara itu di Iran, 430 orang telah tewas dan lebih dari 3.500 orang terluka dalam serangan Israel. Pemirsa, pasca serangan Amerika Serikat ketiga, fasilitas nuklir Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Moskow. Abbas bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berkonsultasi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia pada Senin malam waktu setempat. Kedatangan Abbas ke Rusia guna berkonsultasi dengan Presiden Vladimir Putin usai Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Abbas sebelumnya mengungkapkan bahwa tidak akan ada diplomasi selama Iran berada di bawah serangan Israel dan Amerika Serikat. Iran juga telah melakukan serangan ke Israel sebagai balasan atas aksi Amerika Serikat.
Pemirsa, pemerintah Iran tengah mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz usai serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Penutupan Selat Hormuz ini telah didukung Parlemen Iran. Penutupan Selat Hormuz menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional petinggi Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim paling strategis di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia atau lebih dari 18 juta barel per hari melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Penutupan Selat Hormuz meskipun hanya sementara dapat menyebabkan harga energi global melonjak, mengganggu perdagangan dan meningkatkan ketegangan militer. Pemirsa, warga Doha, Qatar dilanda kepanikan setelah ledakan keras dan flare dari 6 rudal Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid. Pejabat Iran mengatakan serangan udara diluncurkan untuk menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, Senin malam. Sementara itu, Menteri Pertahanan Qatar mengutuk serangan udara Iran ke pangkalan militer Al-Udeid. Tidak ada korban dilaporkan dalam serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid. Demi keselamatan, pemerintah Qatar memutuskan untuk menghentikan semua penerbangan. Sementara itu, pangkalan militer Amerika Serikat di Irak siaga penuh setelah terjadinya serangan di Qatar. Badan Keamanan Nasional Iran menyatakan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid tidak berdampak pada rakyat Qatar. Sejak Israel meluncurkan serangannya ke Iran pada 13 Juni 2025, sedikitnya 400 orang syahid dan 3.056 terluka. Setelah Amerika menjatuhkan rudal JBU-57 melalui pesawat pengebom siluman B-2 di 3 fasilitas nuklir Iran, Iran melancarkan serangan balasan dengan meluncurkan rudal hibar ke wilayah Israel. Pemirsa, Teheran melancarkan serangan udara tersebut beberapa saat setelah serangan Amerika. Peluncuran rudal Kibar Shekat ini pertama kali digunakan dan menjadi serangan militer ke-20 Iran ke wilayah Israel. Rudal Kibar Shekat ini sebelumnya telah dipublikasikan Iran sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan jarak jauhnya. Rudal Kibar Shekat merupakan jenis rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh Iran. Rudal ini dirancang untuk memiliki kemampuan penetrasi tinggi dan dapat menembus sistem pertahanan udara lawan. Tim penyelamat darurat dikerahkan ke penjara Evin di Teheran untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan setelah militer Israel menghantam gerbang penjara pada Senin waktu setempat. Rekaman menunjukkan tim penyelamat mencari korban yang selamat di antara reruntuhan dan membantu mereka yang terluka. Menteri Luar Negeri Israel Gideon mengkonfirmasi bahwa pesawat-pesawat tempur Israel telah mengebom gerbang-gerbang penjara Evin di ibu kota Iran. Selain penjara, lokasi lain yang menjadi sasaran Israel termasuk markas besar keamanan Iran, alun-alun Palestina, dan pasukan Basij. Para pejabat Iran mengkonfirmasi bahwa rudal-rudal telah mendarat di penjara Evin di Teheran, menyebabkan kerusakan, namun menekankan situasi telah terkendali. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali menunjuk 3 ulama senior sebagai kandidat untuk menggantikannya jika nantinya Khamenei terbunuh dalam perang melawan Israel. Pemirsa, 3 pejabat Iran mengatakan Khamenei ingin memastikan transisi yang cepat dan tertib jika dirinya tewas dalam perang. Sesuai aturan di Iran, jika pimpinan tertinggi meninggal dunia, konstitusi Iran mengharuskan majelis ahli yang merupakan sebuah badan ulama yang beranggotakan 88 orang untuk memilih pengganti. Proses ini hanya digunakan 1 kali sejak Revolusi Islam 1979, yakni ketika Khamenei sendiri yang terpilih menjadi pimpinan tertinggi pada 1989.
Di sisi lain, pemirsa, Iran juga mengakui rantai komando rezim sempat terpukul dalam serangan Israel. Namun demikian seluruhnya masih berfungsi dengan baik. Pemirsa, penyeberangan perbatasan Kapikoy antara Turki dan Iran mengalami kemacetan parah karena sejumlah besar warga Iran keluar dari negara setelah Amerika Serikat menyerang beberapa fasilitas nuklir di Iran. Rekaman yang direkam pada hari Senin menunjukkan warga Iran dan penduduk mengangkut barang-barang mereka saat kerumunan orang menuju gerbang perbatasan. Kendaraan dan bus terlihat macet di seluruh area saat siap untuk mengangkut para pengungsi. Sebagian wilayah Iran telah mengalami eskalasi militer yang berbahaya setelah tentara Israel meluncurkan serangkaian serangan udara intensif terhadap fasilitas nuklir dan militer di dalam wilayah Iran sejak 13 Juni lalu. Pemirsa, memanasnya konflik Iran dan Israel membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang ada di kedua negara. Evakuasi WNI gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Konflik antara Iran dan Israel kian memanas. Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang tinggal di Iran dan Israel secara berkala. Data terakhir, 97 WNI telah dievakuasi sejak Sabtu lalu melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan dengan selamat. Mereka kemudian diterbangkan dari kota Baku, Azerbaijan ke tanah air. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran mulai dilakukan hari ini. Evakuasi ini merupakan tahap pertama dengan jumlah WNI sebanyak 29 orang. Sebanyak 29 WNI yang dievakuasi dari Iran akan tiba di Jakarta pada Selasa sore besok. Lalu kami menempuh perjalanan sekitar 16 jam via darat menggunakan bis. Sekitar ada 4 rombongan dari WNI. Tentunya 16 jam di jalan bukan sesuatu yang mudah ya dengan kondisi seperti itu. Jadi selama di perjalanan teman-teman Bapak Ibu dari KBRI juga menyediakan beberapa akomodasi untuk kami, logistik untuk kami, sehingga kami tidak panik, khawatir, ataupun merasa kelaparan di jalan. Pemerintah Iran mencatat ada 578 WNI berada di Iran dan Israel. Dengan rincian 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mahasiswa. TNI mengerahkan 34 personelnya yang tergabung dalam crisis response untuk melakukan proses evakuasi. Pemirsa, Iran mengancam akan memblokir Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global.
Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara Teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika Iran menutup Selat Hormuz, maka dampaknya akan dirasakan berbagai negara di dunia. Di Indonesia, harga komoditas energi akan melonjak seiring naiknya harga minyak global. Negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat, yang merah itu menanjak tinggi banget. Demikian juga dengan batu bara, yang kalau kita lihat, dari Januari sampai dengan akhir Mei, harganya itu menurun 16%. Kalau dibandingkan tahun lalu, harga batu bara itu turunnya bahkan 21%. Namun kita lihat beberapa bulan Mei, Juni ini kenaikan harga batu bara bahkan sudah menembus di atas 100 lagi, yaitu 105,3. Pemirsa, kapal perang Armada Pasifik Rusia melakukan penembakan artileri dengan sasaran ke laut dan udara di timur jauh pantai Kamchatka. Armada Pasifik, Angkatan Laut Rusia memamerkan kesiapan perang saat latihan dilakukan dari kapal-kapal perang mereka dengan melakukan penembakan artileri ke sasaran laut dan udara. Dalam rekaman video yang dirilis, menunjukkan kapal-kapal anti kapal selam kecil menembakkan senjata AK-630M dan AK-176M. Sementara terekam pula aksi seorang prajurit yang menembakkan peluncur granat dari dek. Latihan yang melibatkan pasukan Armada Pasifik ini dilaporkan dijadwalkan berlangsung dan hingga 30 Juni di perairan Samudra Pasifik, Laut Okhotsk, dan Laut Jepang.